Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama aku Haura Nailal Karima dengan NIM 124 1103 1050 134. Aku dari kelas HI 2D. Dan aku ingin menjelaskan ke teman-teman terkait dengan teori hubungan internasional. Pembahasan yang saya sampaikan berasal dari kedua buku ini. Yang pertama, International Relation Theory by Paul R. Viotti and Mark V. Kauppi, dan yang kedua, Introduction to International Relation by Robert Jackson and George Somerson. Nah, awalnya para peneliti ini itu membutuhkan sebuah konsep untuk menganalisis terkait dengan interaksi, kerjasama, hingga konflik antar negara dari teori yang udah ada. Lalu, teori yang udah ada tersebut itu dikembangkan untuk memahami dan menjelaskan fenomena global. Dari teori yang udah dikembangkan ini, itu tentunya dapat memberikan manfaat bagi peneliti agar mereka dapat meneliti dengan sistematis dan juga terorganisir. Pendekatan dalam hubungan internasional itu terbagi menjadi 3, yaitu ontologi, epistemologi, dan metodologi. Nah, perlu untuk kita ketahui dan juga kita pertimbangkan terkait 3 isu prateoritis ini yang secara langsung memengaruhi pendekatan yang diambil seseorang dalam ilmu hubungan internasional. Yang pertama, epistemologi. Ini merupakan pandangan bahwa dasar untuk mengklaim suatu kebenaran itu melalui pengamatan menggunakan indera kita. Sebagai contoh, epistemologi yang populer adalah empirisme. Ini merupakan pandangan bahwa satu-satunya dasar untuk membuat klaim kebenaran adalah dengan melalui pengamatan langsung. Yang kedua adalah ontologi. Ini merupakan tentang bagaimana kita melihat dunia. Ontologi yang kita bawa ke bidang HI ini mempengaruhi citra yang kita bangun. Citra sendiri merupakan perspektif umum tentang HI dan politik yang terdiri dari asumsi-asumsi tertentu mengenai aktor dan proses yang mempengaruhi untuk berteori. Yang ketiga yaitu metodologi. Positivisme telah dikategorikan secara beragam sebagai epistemologi dan metodologi, atau bisa kombinasi dari keduanya. Seringkali ketika seseorang mendengar istilah metode ilmiah, yang dimaksud adalah positivisme dengan fokus pada apa yang dapat diamati dan juga dicermati. Nah, sekarang apa sih metode yang digunakan di dalam metodologi? Jawabannya, metode yang digunakan itu ada 2. Yang pertama, kuantitatif. Kuantitatif ini itu menggunakan data statistik dan juga persamaan matematika. Terus yang kedua apa ya? Nah, yang kedua itu adalah kualitatif. Kualitatif seperti menggunakan studi kasus untuk menguji secara empiris. Pada abad ke-20, dijelaskan bahwa perkembangan pendekatan teori hubungan internasional mulai beroperasi pada Perang Dunia I di saat peperangan antar negara-negara. Dari pernyataan tersebut, perjanjian Liga Bangsa-Bangsa ada untuk menciptakan kondisi antar negara untuk tidak berperang satu sama lain. Saat Perang Dunia Kedua, ini mencakup sebuah realitas baru, bahwa perang ini mengandalkan kekuatan yang sangat besar, dan perang ini juga membuat masyarakat sadar bahwa pentingnya mereka untuk menjaga stabilitas negaranya. Dan sejarah ini dikemukakan meski suatu negara sudah merdeka, tetapi tetap memungkinkan sebuah negara yang belum merdeka secara pribadi. Peranan teori di dalam hubungan internasional ini memiliki peranan yang krusial. Tentu kita menggunakan sebuah teori untuk memudahkan kita dan tidak melebihkan sesuatu, atau bisa kita sebut objektif. Tanpa teori, kita tidak dapat bergerak dari fakta atau kejadian di sekitar kita. Contohnya seperti teori normatif. Teori normatif ini membawa pada nilai-nilai moral yang berakar pada pemahaman dasar manusia. Dan teori normatif ini tidak hanya berurusan dengan apa yang ada, tetapi lebih kepada apa yang seharusnya. Tingkat analisis sendiri ini merupakan kerangka kerja untuk membantu pemikiran yang sistematis tentang hubungan internasional. Selain itu, kita juga dapat membedakan tingkat analisis seperti misalkan individu dengan kelompok,
Lalu pertanyaannya, manakah tingkat analisis yang penting? Contohnya yang saya ambil terdapat pada kebijakan luar negeri yang sebagian besar negara lambat untuk berubah. Dan bagaimana kondisi ini dapat dijelaskan? Para ahli menunjuk pada faktor eksternal, seperti distribusi kekuatan di antara negara-negara yang relatif lambat untuk berubah ini. Sedangkan yang lain melihat secara internal untuk mengambil keputusan yang menunjukkan keteguhan karena pandangan dunia yang mereka pegang. Level analisis ini juga penting untuk menjelaskan perbedaan pendekatan teori hubungan internasional, dan ini dikemukakan oleh Jackson dan Sorensen, seperti realism, konstruktivism, dan juga liberalism, yang masing-masing memiliki fokus pada dinamika global. Abstraksi dan aplikasi teori hubungan internasional. Dunia teori merupakan dunia yang abstrak. Teori yang relevan dengan kebijakan memiliki tujuan dari preferensi pembuat teori, seperti mengurangi kemungkinan perang. Para ahli teori yang membuat kebijakan akan membuat pilihan dari teori-teori yang mungkin diperoleh dari penerapan satu alternatif. Dan pilihan mereka akan diinformasikan oleh teori empiris. Tetapi keputusan yang diambil tetap didasarkan pada preferensi. Dan berikut video yang bisa saya sampaikan terkait materi teori hubungan internasional yang mencakup pendahuluan dan juga pengantar teori hubungan internasional, definisi teori hubungan internasional, 3 pendekatan teori hubungan internasional, sejarah teori hubungan internasional, peran teori hubungan internasional, level analisis dalam teori hubungan internasional, dan yang terakhir aplikasi teori hubungan internasional. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.